Ini adalah pengalaman Paulus dan Silas. Ketika mereka di penjara, mereka dirantai, tidak ada jalan keluar. Di depan penjara mereka banyak penjaganya. Tetapi ini yang mereka lakukan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya berdoa. Makanya kita harus mengerti Bapak Ibu, ketika kita sedang berdoa malam, ini juga mungkin jadi koreksi bagi setiap kita di tempat ini, bagi saya pribadi, bagi setiap kita semua. Tidak cukup berdoa. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, ini adalah pengalaman yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Yang mereka lakukan apa? Mereka berdoa, mereka memuji, menyembah Tuhan. Maka Tuhan bebaskan mereka. Yang keempat Bapak Ibu, ketika kita datang memuji, menyembah Tuhan, maka mujizat pasti terjadi di dalam hidupmu. Segala belenggu-belenggu dosa Bapak Ibu, ketika kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang hancur, yang rindu untuk Tuhan ubahkan, Tuhan pasti bebaskan kita dari semua belenggu-belenggu dosa. Yang membutuhkan kesembuhan, ketika Tuhan memang berkehendak, akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang punya beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Orang yang sedih, orang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Kenapa? Ketika engkau menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Kuasa manifestasi Roh Kudus pasti terjadi. Dan ini tercatat di dalam Alkitab, dialami oleh Silas dan Paulus. Ketika mereka di dalam penjara, yang mereka lakukan, mereka tengah malam, mereka berdoa, mereka memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan bebaskan mereka. Bapak Ibu, apa yang membuat kita hari ini rasanya kita terikat, kita tidak bisa menyembah Tuhan? Bapak Ibu, mungkin kita dulu sangat luar biasa ketika menyembah Tuhan, tapi kalau rasa-rasanya hari-hari ini, kok rasanya kita malas menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua, ayo kita semua, kita bangunkan diri kita. Kita bangunkan DNA penyembahan di dalam diri kita. Karena kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita pasti diubahkan. Ketika kita menyembah Tuhan, hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Tembok Yeriko bisa dihancurkan Bapak Ibu. Yosafat bisa berperang melawan banyak kerajaan. Bukan dengan berperang secara fisik, tetapi hanya menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Kemudian Paulus dan Silas bisa terbebas dari penjara ketika mereka sedang menyembah Tuhan.